Banyak yang mengetahui nama gedung olahraga GOR di kota Pontianak. Mereka biasanya menyebutnya GOR Pangsuma. Namun banyak yang tidak mengetahui asal-usul nama Pangsuma bisa diabadikan sebagai nama gedung olahraga di ibu kota Kalimantan Barat tersebut. Pangsuma alias Menera lahir pada tahun 1911 di Kampung Nek Bindang, Ketemenggungan, Tembuan, Distrik atau sekarang Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Pangsuma dianggap sebagai kesatria yang hebat. Kemampuannya mengalahkan pimpinan militer Jepang membuat Jepang ketakutan. Apalagi senjata yang digunakannya hanyalah sebuah naibor mandau. Pangsuma berasal dari kata Pang yang artinya bapak dan Suma yaitu nama anaknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pangsuma adalah bapak dari Suma. Pangsuma berasal dari Dusun Nek Bindang, Desa Baru Ombak, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Panggilan Pang merupakan satu kebiasaan penduduk setempat agar lebih sopan dan hormat kepada seseorang. Pangsuma merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pangsuma memiliki nama asli Bendera Bintulu, namun ada juga yang menyebutnya Bendera. Tak ada yang tahu pasti kapan dan di mana Pangsuma dilahirkan. Namun, dari cerita yang tersebar di masyarakat, Pangsuma tinggal di Nek Bindang yang ada di tepian Sungai Kapuas. Saat Jepang menduduki Kalimantan Barat, beberapa perusahaan kayu Jepang juga berdiri dan menggabung kekayaan kayu Kalimantan. Perusahaan ini disebut Sumitomo Sokusan Gabusiki Kaisan. Jepang mempekerjakan atau lebih tepatnya mempermudah masyarakat untuk bekerja dengan keras tanpa memperdulikan upah bahkan keselamatan para pekerja tersebut. Banyak di antaranya yang dipaksa untuk meninggalkan anak dan istrinya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Para pekerja tersebut bahkan tidak diberi makan oleh perusahaan. Pengusaha atau biasa disebut kerja paksa ini menimbulkan gejolak di masyarakat Dayak. Jepang melihat gejolak yang mungkin dipicu oleh kaum feodal lokal, cendekiawan, pegawai pemerintahan, politisi, tokoh masyarakat, atau bahkan tokoh agama dari berbagai etnik, suku maupun agama sebagai ancaman serius. Maka terjadilah peristiwa penculikan dan pembantaian besar-besaran yang dikenal dengan tragedi Mandong yang terjadi di Kecamatan Mandong, Kabupaten Landap, Kalimantan Barat. Diperkirakan ada sekitar 21.000 orang yang dibantai Jepang, walau Jepang sendiri mengklaim hanya membantai 1.000 orang saja. Pangsuma dan para pejuang suku Dayak desa menganggap kerja paksa dan berbagai pembantaian yang dilakukan oleh Jepang sudah berlebihan dan menyiksa rakyat. Puncaknya adalah ketika seorang pimpinan perusahaan kayu bernama Osaki ingin menikahi seorang gadis Dayak bernama Linggan. Namun ditolak oleh ayah Linggan. Tidak terima, Osaki mengancam akan memancung ayah Linggan, yaitu Pang Linggan. Mengetahui hal tersebut, Pang Linggan dan beberapa tokoh termasuk Pangsuma bersepakat untuk melawan dan menyerang Jepang. Dalam bukunya yang berjudul Peristiwa Mandok Berdarah, Syarafuddin Usman dan Isnawita Din menuturkan bahwa Osaki dan kelompoknya akhirnya berhasil dibunuh oleh Pangsuma dan Pang Linggan dalam sebuah perkelahian. Mendengar kabar tersebut, pihak Jepang kaget mengingat masyarakat Dayak tidak memiliki persenjataan dan teknik modern, namun bisa mengalahkan orang Jepang yang punya senjata modern. Setelah peristiwa tersebut, masyarakat Dayak dari berbagai kelompok berkumpul. Mereka menjawab panggilan Mangkok Merah, sebutan untuk arahan para ahwah untuk melawan Jepang. Untuk mencegah perluasan pemberontakan, pemerintah Jepang mengirimkan ekspedisi ke Beliau yang dipimpin oleh Letnan Takeo Nagatani. Mangkok Merah yang disebarkan menyatukan kelompok rakyat Dayak dalam perjuangan untuk melawan Jepang. Saat pasukan Nagatani tiba di Umbuan Kunyil, mereka mendapat serangan dari rakyat dipimpin oleh Pangsuma, Panghati, Pang Iyo, dan Jampi. Dalam serangan ini, Letnan Nagatani tewas dibunuh oleh Pangsuma. Pangsuma disebut telah memprediksikan kematiannya. Beberapa kisah menyebutkan bahwa menjelang akhir hayatnya, Pangsuma mendapat pertanda buruk. Ujung mandau naibor miliknya patah sebelum menyerang markas Jepang di kantor Guncu atau Camat di Meliau pada tanggal 17 Juli 1945. Pertanda itu pun menjadi kenyataan. Sebuah peluru menembus pahanya yang konon merupakan rahasia kekuatan dari panglima perang ini. Pangsuma meninggal di bawah jembatan yang saat ini berlokasi di sebelah dermaga Meliau. Tidak jauh dari tempat itulah Pangsuma dimakamkan. Di tempat itu saat ini berdiri sebuah tugu yang diberi nama Tugu Pangsuma.